alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm my 44 to your door. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam juga dikenal sebagai Kesultanan Aceh, merupakan sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di antara Pulau Sumatera dengan ibu kotanya di Banda Aceh Darussalam. Kerajaan ini merupakan kekuatan regional utama pada abad ke-16 dan ke-17 sebelum mengalami periode penurunan yang panjang. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menantang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Awal mula Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Namuri, kemudian menentukan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan di sekitarnya mencakup Daya, Dir, Lede, dan Nakur. Selanjutnya, pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh, diikuti dengan Aru. Pada tahun 1528, Ali Mughayat Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1534. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Hidayat Shah Al-Kahar yang berkuasa hingga tahun 1571. Masa kejayaan. Meskipun Sultan dianggap sebagai penguasa tertinggi, tetapi nyatanya selalu dikendalikan oleh orang kaya atau hulu balang. Hikayat Aceh menuturkan sultan yang diturunkan paksa, diantaranya Sultan Sri Alam digulingkan pada 1579 karena perangainya yang sudah melampaui batas dalam membagi-bagikan harta kerajaan dan pada pengikutnya. Penggantiannya Sultan Zainal Abidin terbunuh beberapa bulan kemudian karena kekejamannya dan karena kecanduannya berburu dan adu banting. Raja-raja dan orang kaya menawarkan mahkota kepada Alauddin Riayat Shah Sayyidin Al-Mukamil dari dinasti Darul Kamal pada 1589. Telah segera mengakhiri periode ketidakstabilan dengan menumpas orang kaya yang berlawan dengan sambil memperkuat posisi sebagai penguasa tunggal Kesultanan Aceh yang dampaknya dirasakan oleh sultan berikutnya. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 atau Sultan Meukuta Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 6.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Sayangnya ekspedisi ini gagal meskipun pada tahun yang sama Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa penduduk ke Aceh. Masa kemunduran. Kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah makin menguatkan kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tigu, Tapanuli, Mandailing, Deli, Beru 1840, serta Bengkulu ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Hal ini bisa ditelusuri lebih awal setelah pemangkatan Sultan Iskandar Sani hingga serangkaian peristiwa nantinya, di mana para bangsawan ingin mengurangi kontrol ketat kekuasaan sultan dengan mengangkat janda Iskandar Sani menjadi sultanah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ketakutan akan kembalinya Raja Tirani atau Sultan Iskandar Muda yang melatar membelakangi pangkatan ratu. Sejak itu, masa damai terasa di Aceh. Para ule balang bebas berdagang dengan pedagang asing tanpa harus melalui pelabuhan sultan di ibu kota. Lada menjadi tanaman utama yang dibudidayakan seantero di pesisir Aceh, sehingga menjadi pemasok utama lada dunia hingga akhir abad 19.
Namun beberapa elemen masyarakat terutama dari kaum Wujudiyah menginginkan penguasa nanti adalah seorang laki-laki bergelar sultan. Mereka mengklaim bahwa pewaris Syah menjadi hidup dan tinggal bersama mereka di pedalaman. Perang saudara pecah, Masjid Raya dalam terbakar. Kota Banda Aceh dalam kegaduhan dan tidak ketentraman. Menindaklanjuti pertikaian ini, Kadi Malikul Adil atau semacam Mufti Agung (PGK) Syekh Abdul Rauf As-Sinkili melakukan berbagai reformasi, terutama perihal pembagian kekuasaan dengan terbuntuknya 3 sage. Hal ini mengakibatkan kekuasaan sultanah atau sultan sangat lemah dengan hanya berkuasa penuh pada daerah Bibeu atau kekuasaan langsung semata. Peninggalan. Tidak terlalu banyak peninggalan bangunan zaman Kesultanan Aceh yang tersisa di Aceh. Istana dalam Darut Doanya telah terbakar pada masa Perang Aceh Belanda. Kini, bagian inti dari Istana dalam Darut Doanya yang merupakan tempat kediaman Sultan Aceh telah berubah menjadi pendapat Gubernur Aceh dan asrama keraton TNI Angkatan Darat. Perlu dicatat bahwa pada masa Kesultanan bangunan batu dilarang karena ditakutkan akan menjadi benteng melawan Sultan. Selain itu, Masjid Raya Baitur Rahman saat ini bukanlah arsitektur sebenarnya dikarenakan yang asli telah terbakar pada masa Perang Aceh Belanda. Peninggalan arsitektur pada masa Kesultanan yang masih bisa dilihat sampai saat ini antara lain Benteng Indraparta, Masjid Tua Indrapurti, Komplek Kadang XII atau Komplek Pemakaman Keluarga Kesultanan Aceh, Pinto Khop, Leusok, dan digunakan di pusat kota Banda Aceh. Taman Gairah yang disebut arah ini dalam Pustatus Salatis sudah tidak berjejak lagi. Itulah sejarah dari Kerajaan Aceh yang kelompok kami ceritakan. Sekian, terima kasih.